Baik, selamat pagi Pak Clement serta kawan-kawan. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan The Global Trade Environment. Anggota kelompok 3 terdiri dari Brenda Samata Halim dengan NIM 20218001. Berikutnya saya sendiri, Fernando Garcia Mistera, dengan NIM 20218004. Berikutnya ada Afifah Salma dengan NIM 20218009. Berikutnya yang terakhir ada Jessica Angelica Pang dengan NIM 20218023. Berikutnya. Baik, konteks dari PPT materi ini itu ada 8. Yang pertama, explain the role of the World Trade Organization in facilitating global trade relation among nations. Yang kedua ada compare and contrast the 4 main categories of preferential trade agreement. Yang ketiga ada explain the trade relationship dynamics among signature of the North American Free Trade Agreement. Yang keempat ada identify the 4 main preferential trade agreement in Latin America and the key member of it. Yang kelima ada identify the main preferential trade agreement in the Asia Pacific region. Yang keenam ada describe the various forms of economic integration in Europe. What is Brexit and what are the implications for Great Britain's relationship with Europe? Yang tujuh ada describe the activities of the key regional organization in the Middle East. Yang kedelapan ada identify the issue for global marketers wishing to expand in Africa. Baik, presentasi materi pertama akan saya bawakan mengenai The World Trade Organization and GATT atau Organisasi Perdagangan Dunia dan GATT. Berikutnya. Tahun 2017 menandai 70 tahun sejak diberlakukannya Perjanjian Umum mengenai Tarif dan Perdagangan atau GATT, sebuah perjanjian antar negara yang pemerintahannya sepakat, setidaknya secara prinsip, untuk mempromosikan perdagangan antar anggota. GATT dimaksud untuk menjadi inisiatif multilateral dan global, dan para perunding GATT berhasil meliberalisasikan perdagangan barang-barang dengan dunia. GATT juga merupakan organisasi yang menangani 3.300 perselisihan perdagangan, banyak yang melibatkan pangan selama setengah abad. Kemudian organisasi tersebut diganti. Gantinya itu Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO, berdiri pada tanggal 1 Januari 1995, berbasis di Jenewa, Swiss. WTO menyediakan forum untuk negosiasi terkait perdagangan di antara 164 anggotanya. Para ahli perdagangan netral WTO juga berperan sebagai mediator dalam perselisihan perdagangan global. Baik, nanti akan kita lihat contohnya di tabel 3/1. Berikutnya, WTO memiliki Badan Penyelesaian Sengketa atau DSB, Dispute Settlement Body, yang memediasi pengaduan mengenai hambatan perdagangan yang tidak adil dan masalah lain di antara negara-negara anggota WTO. Selama periode konsultasi 60 hari, pihak-pihak yang menyampaikan keluhan diharapkan dapat melakukan negosiasi dengan itikat baik dan mencapai penyelesaian secara damai. Slide berikutnya. Baik, ini contoh sengketa global yang ditangani oleh WTO. Yang pertama itu ada sengketa Amerika versus Tiongkok. Sengketa terjadi pada tahun 2016. Amerika Serikat mengajukan keluhan bahwa bea ekspor Tiongkok terhadap sejumlah komoditas ekstraktif memberikan akses kepada produsennya sendiri terhadap bahan-bahan utama dengan harga yang mendistorsi pasar. Kasus ketiga itu Uni Eropa versus Amerika Serikat. Pada tahun 2014, UA mengajukan keluhan bahwa pemerintah negara bagian Washington melanggar aturan perdagangan internasional dengan memberikan insentif pajak kepada Boeing untuk pembuatan pesawat jet 777 di negara bagian tersebut. Berikutnya ada Antigua dan Bermuda versus Amerika. Itu pada tahun
2003, Antigua mengajukan gugatan dengan tuduhan bahwa dengan melarang perjudian internet, Amerika Serikat melanggar perjanjian perdagangan global. Pada tahun 2004, WTO memenangkan Antigua. Berikutnya, jika upaya tersebut gagal, pihak yang mengajukan pengaduan dapat meminta DSB untuk menunjuk panel ahli perdagangan yang beranggotakan 3 orang untuk mendengarkan kasus tersebut secara tertutup. Setelah sidang, panel memiliki waktu 9 bulan untuk mengeluarkan keputusan. DSP diberi wewenang untuk bertindak berdasarkan rekomendasi panel. Pihak yang kalah mempunyai pilihan untuk beralih ke badan banding yang beranggotakan 7 orang. Jika setelah melalui proses hukum, kebijakan perdagangan suatu negara terbukti melanggar aturan WTO, negara tersebut diharapkan mengubah kebijakan tersebut. Jika perubahan tidak terjadi, WTO dapat memberikan sanksi perdagangan terhadap pihak yang dirugikan. Namun, penyelesaian akhir suatu perselisihan tidak terlalu terjadi dengan cepat. Berikutnya, para menteri perdagangan yang mewakili negara-negara WTO bertemu setiap 2 tahun sekali untuk berupaya meningkatkan perdagangan dunia. Baik, berikutnya. Slide berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya mengenai poin 3.2 atau subbab yang kedua dari chapter 3 ini, yaitu mengenai perjanjian perdagangan preferensial. Boleh di next. WTO mempromosikan perdagangan bebas secara global. Namun, negara-negara di setiap wilayah di dunia berupaya untuk meliberalisasi perdagangan di wilayah mereka masing-masing. PTA atau Preferential Trade Agreement adalah mekanisme yang memberikan perlakuan khusus kepada mitra dagang tertentu karena menguntungkan untuk negara-negara tertentu, dan perjanjian semacam itu seringkali mendiskriminasi negara lain. Oleh karena itu, merupakan hal yang lazim bagi negara-negara untuk memberitahu WTO ketika mereka mengadakan perjanjian perdagangan preferensial. Nah, di bawah ini ada tabel 3.1 yang dimana merupakan kasus-kasus WTO yang terjadi terkini. Nah, jadi untuk negara-negara terlibat dalam sengketa itu ada 3. Contohnya di sini ada United States versus China. Jadi untuk sifat sengketanya sendiri, jadi pada tahun 2016 Amerika Serikat mengajukan keluhan bahwa biaya ekspor di Tiongkok itu terhadap sejumlah komoditas ekstraktif membuat produsennya sendiri memiliki akses terhadap bahan-bahan utama dengan harga yang mendistorsi pasar. Lalu pada kasus yang kedua, negara yang terlibat di kasus yang kedua itu ada European Union versus United States. Nah, di mana untuk kasus sifat sengketanya sendiri pada tahun 2014, UA mengajukan keluhan bahwa pemerintah negara bagian Washington itu melanggar peraturan perdagangan internasional dengan memberikan insentif pajak terhadap Boeing untuk membuatkan pesawat jet 777X di negara bagian tersebut. Nah, lalu di negara yang terlibat dalam sengketa yang ketiga ada Antigua dan Barbuda versus United States. Untuk sifat sengketanya sendiri, jadi pada tahun 2003 Antigua itu mengajukan gugatan dengan tuduhan bahwa dengan melarang perjudian internet, Amerika Serikat itu melanggar perjanjian perdagangan global. Nah, pada tahun 2004 WTO sendiri memenangkan Antigua tersebut. Boleh di next. Selanjutnya ada Free Trade Area atau kawasan area perdagangan bebas. Jadi Free Trade Area atau biasa disingkat sebagai FTA ini merupakan terbentuk ketika dua negara atau lebih itu mereka sepakat untuk menghilangkan tarif dan hambatan lain yang membatasi perdagangan. Ketika mitra dagang berhasil untuk menegosiasikan Free Trade Agreement yang dimana disingkat FTA ini, yang dimana tujuan utamanya ini adalah tidak adanya biaya masuk atas barang yang melintasi batas negara di antara mitra, maka terciptalah kawasan perdagangan bebas. Menurut Business Roundtable, hingga saat ini beberapa ratus FTA itu telah dinegosiasikan secara global.
Nah, secara keseluruhan lebih dari 50% itu diperdagangkan di perdagangan global itu terjadi antara negara yang terhubung melalui FTA. Angka-angka ini sering meningkat seiring dengan semakin banyaknya perjanjian yang dinegosiasikan. Contoh tambahan FTA mencakup kawasan ekonomi Eropa, kawasan perdagangan bebas yang mencakup UE ditambah dengan Norwegia, ada juga Liechtenstein, lalu dan Islandia, lalu ada kelompok G3, sebuah FTA yang mencakup Kolombia, Meksiko, dan Venezuela, dan perjanjian kemitraan ekonomi lebih dekat, sebuah FTA antara Tiongkok dan Hong Kong. Boleh di next. Selanjutnya Custom Union. Jadi Custom Union sendiri itu mewakili evolusi logis dari FTA. Selain menghilangkan hambatan internal terhadap perdagangan, anggota Serikat Pabean itu atau Custom Unions itu menyetujui penetapan Common External Tariff atau CETS. Nah, Custom Union sendiri yang lain itu dibahas dalam yang ada dibahas dalam bab ini itu ada Andean Community, the Central American Integration System atau SECA, the Common Market of South atau Mercosur, dan the Caribbean Community dan juga Common Market atau CARICOM. Nah, selanjutnya di sini ada Common Market. Jadi Common Market sendiri adalah tingkat integrasi ekonomi selanjutnya. Selain penghapusan hambatan internal terhadap perdagangan dan penetapan tarif eksternal bersama, pasar bersama itu memungkinkan pergerakan bebas faktor-faktor produksi, termasuk tenaga kerja dan juga termasuk untuk modalnya. Nah, komunitas Andean, SICA, dan CARICOM ini yang saat ini itu berfungsi sebagai custom unions dan pada akhirnya itu mereka dapat berkembang menjadi pasar bersama yang sesungguhnya. Boleh di next. Selanjutnya ada Economic Union. Jadi Economic Union ini adalah dibangun berdasarkan penghapusan hambatan tarif internal, penetapan hambatan eksternal bersama, dan aliran bebas faktor. Organisasi ini berupaya untuk mengkoordinasikan dan menyelaraskan kebijakan ekonomi dan sosial di dalam serikat pekerja untuk memfasilitasi aliran bebas modal, tenaga kerja, serta barang dan jasa dari suatu negara ke negara lain. Nah, Economic Union ini adalah pasar bersama tidak hanya untuk barang, tapi juga untuk barang dan juga untuk modal dan juga untuk jasanya. Nah, misalnya agar para profesional dapat bekerja di mana saja di UE, pada para anggota itu harus menyelaraskan perizinan praktik mereka sehingga dokter atau pengacara yang berkualifikasi di satu negara itu dapat berpraktik di negara anggota UE lainnya. Boleh di next. Oke, selanjutnya masuk ke subbab yang ketiga pada bab ini yaitu North America atau Amerika Utara. Boleh di next. Amerika Utara itu yang mencakup Kanada, Amerika Serikat, dan Meksiko itu merupakan pasar regional yang khas. Nah, Amerika Serikat menggabungkan kekayaan yang besar, populasi yang besar, ruang geografis yang luas, dan sumber daya alam yang melimpah dalam suatu lingkungan ekonomi dan politik nasional itu menghadirkan karakteristik pemasaran yang unik. Nah, negara ini merupakan rumah bagi lebih banyak pemimpin industri global dibandingkan dengan negara lain yang ada di dunia. Perusahaan-perusahaan AS sendiri adalah produsen dominan di sektor industri komputer, perangkat lunak, ruang angkasa, hiburan, peralatan medis, dan mesin jet. Nah, di gambar yang ada di sebelah kiri, itu ada gambar 3.2 yang dimana mengilustrasikan integrasi ekonomi Amerika Utara. Nah,
yang dimana Kanada itu adalah mitra dagang nomor satu Amerika Serikat. Lalu untuk mitra dagang yang dimana peringkat kedua itu adalah Tiongkok, dan juga untuk peringkat ketiganya itu adalah Meksiko. Boleh di next. Pada tahun 1992, perwakilan dari Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko itu menyelesaikan negosiasi perjanjian yang dinamakan itu NAFTA atau North American Free Trade Agreement. Nah, perjanjian tersebut itu disetujui oleh kedua majelis Kongres AS dan berlaku efektif pada tanggal 1 Januari tahun 1994. Hasilnya adalah kawasan negara perdagangan bebas dengan populasi gabungan lebih dari 486 juta orang dan total produk domestik bruto atau PDB itu lebih dari 21 triliun dolar. Yang bisa mungkin dilihat di ilustrasi pada tabel yang pada gambar 3.3 yang ada di sebelah kiri. Nah, mengapa NAFTA menciptakan kawasan perdagangan bebas dibandingkan dengan Serikat Pabean atau pasar bersama? Nah, pemerintah ketiga negara tersebut seperti Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko sudah berjanji untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penghapusan tarif dan memperluas perdagangan investasi dan juga investasi. Namun saat ini tidak ada tarif eksternal yang berlaku umum di antara mitra NAFTA, dan pembatasan terhadap tenaga kinerja dan pergerakan faktor lainnya juga belum dihapuskan. Boleh di next. Oke, untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Di sini pertama ada Latin America SECA, ada Andean Community, Mercosur, and CARICOM. Daya tarik pasar Amerika Latin adalah ukurannya yang besar dan basis sumber dayanya yang sangat besar. Setelah sekian lama tidak mengalami pertumbuhan, inflasi yang melumpuhkan, meningkatnya utang luar negeri, proteksionisme, dan membengkaknya gaji pemerintah, negara-negara Amerika Latin telah memulai proses transformasi ekonomi. Anggaran berimbang merupakan prioritas di kawasan ini, dan privatisasi sedang berlangsung. Pasar bebas, perekonomian terbuka, dan deregulasi mulai menggantikan kebijakan-kebijakan di masa lalu. Di banyak negara, tarif yang terkadang mencapai 100% atau lebih telah diturunkan menjadi 10 hingga 20%. Banyak pengamat membayangkan kawasan perdagangan bebas di seluruh belahan bumi. 4 pengaturan perdagangan preferensial yang paling penting di Amerika Latin adalah sistem integrasi Amerika Tengah atau the Central America Integration System atau SECI. Selanjutnya ada the Andean Community, the Common Market of the South atau Mercosur, dan the Caribbean Community and Common Market atau CARICOM. Selanjutnya, Central American Integration System. Di sini dapat dilihat ada beberapa negara yang termasuk dari SECI atau SICA. Amerika Tengah sedang mencoba untuk menghidupkan kembali pasar bersama yang awalnya didirikan pada awal tahun 1960-an. 5 anggota awal yaitu El Salvador, Honduras, Guatemala, Nicaragua, dan Costa Rica memutuskan pada bulan Juli 1991 untuk membangun kembali pasar bersama Amerika Tengah atau CACM atau CHAD pada tahun 1997 dengan Panama sebagai anggotanya. Namun kelompok tersebut telah diubah menjadi sistem integrasi Amerika Tengah atau the Central American Integration System atau sistemnya de la Integration Centroamericana atau SECA. Next. Pada tahun 2006 dan 2007,
implementasi perjanjian perdagangan bebas Amerika Tengah dan Amerika Serikat menciptakan kawasan perdagangan bebas yang dikenal sebagai DR-CAFTA, yang mencakup 5 anggota dari SICA yang sudah dijelaskan sebelumnya, tetapi Panama tidak termasuk. Lalu ditambah Republik Dominika. Implementasinya berjalan lambat, namun beberapa perubahan telah mulai diterapkan. Misalnya 80% barang Amerika dan lebih dari separuh produk pertanian Amerika kini dapat diimpor ke Amerika Tengah tanpa biaya masuk. Sejak lama, banyak perusahaan Amerika Tengah yang beroperasi dalam ekonomi bayangan dan banyak transaksi komersial yang tidak dilaporkan. Pada pertengahan tahun 2000-an, misalnya, aktivitas ekonomi tidak terdokumentasi di Guatemala dan El Salvador berjumlah sekitar 50% PDB. Meskipun terdapat beberapa kemajuan yang telah dicapai, upaya untuk mencapai integrasi di Amerika Tengah masih belum terkondisikan, tidak efisien, dan memakan banyak biaya. Tarif masih berlaku untuk produk impor, misalnya gula, kopi, dan minuman beralkohol yang juga diproduksi di negara pengimpor. Selanjutnya, Andean Community. Komunitas Andes yang beranggotakan 4 negara, yaitu disebut Comunidad Andean atau CAN, yang meliputi Bolivia, Kolombia, Ekuador, dan Peru, merayakan hari jadinya yang ke-50 pada tahun 2019. Chile dan Venezuela juga pernah menjadi anggotanya. Tetapi Chile menarik diri pada tahun 1976 dan Venezuela menarik diri pada tahun 2006. Para pengambil kebijakan di 4 anggota lainnya telah sepakat untuk menurunkan tarif perdagangan antar kelompok dan bekerja sama untuk memutuskan produk mana yang harus diproduksi oleh masing-masing negara. Tarif eksternal yang umum telah ditetapkan, menandai transisi menuju kesatuan pabean yang sebenarnya. Pada saat yang bersama, barang dan perusahaan asing sebisa mungkin dicegah. Dimulai pada tahun 1990-an, Undang-Undang Promosi Perdagangan dan Pemberantas Narkoba Andean mengizinkan anggota Andean Community mengekspor bunga ke Amerika Serikat tanpa biaya masuk. Kongres AS mengesahkan undang-undang tersebut untuk mendorong petani Amerika Latin agar membudidayakan bunga hias dibandingkan tanaman yang menjadi dasar perdagangan obat-obatan terlarang. Namun, undang-undang tersebut telah habis masa berlakunya pada akhir tahun 2013. Untuk Peru dan Kolombia, perdagangan bunga dilindungi oleh perjanjian perdagangan bilateral. Next, Common Market of the South atau Mercosur, Maret 2016 menandai peringatan 25 tahun penandatanganan perjanjian Asuncion yang menandai persetujuan pemerintahan Argentina, Brazil, Paraguay, dan Uruguay untuk membentuk pasar bersama di selatan, atau disebut Mercado Común del Sur atau Mercosur. Keempat negara ini sepakat untuk memulai reformasi tarif secara bertahap pada tanggal 1 Januari 1995. Tarif internal dihapuskan dan CAT sebesar 20% atau kurang ditetapkan. Secara teori, barang, jasa, dan faktor produksi pada akhirnya akan bergerak bebas ke seluruh negara anggota. Saat ini sekitar 90% barang diperdagangkan secara bebas. Namun masing-masing anggota Mercosur dapat mengenakan tarif internal dan eksternal jika sesuai dengan keinginan pemerintah masing-masing. Next. Pada tahun 1996, Chili menjadi anggota Asosiasi Mercosur. Pada pembuatan kebijakan memilih untuk tidak menjadi anggota penuh karena Chile telah menerapkan tarif eksternal yang lebih rendah dibandingkan negara-negara Mercosur lainnya. Ironisnya, keanggotaan penuh mengharuskan mereka dibesarkan. Dengan kata lain, Chile berpartisipasi dalam akses kawasan perdagangan bebas Mercosur, bukan serikat pabean. Keberhasilan Chile untuk yang didorong oleh ekspor menjadikan teladan bagi negara-negara Amerika Latin
serta Eropa Tengah dan Timur. Pada tahun 2004, Mercosur mendatangani perjanjian kerjasama dan komunitas Andes atau Andean Community. Sebagai hasilnya, Bolivia, Kolombia, Ekuador, dan Peru telah menjadi anggota asosiasi. Next. Caribbean Community and Common Market atau CARICOM. CARICOM dibentuk pada tahun 1973 sebagai sebuah gerakan menuju persatuan di Karibia. Organisasi ini menggantikan Asosiasi Perdagangan Bebas Karibia atau CARIFTA yang didirikan pada tahun 1965. Anggotanya adalah Antigua dan Barbuda, Bahama, Barbados, Belize, Dominika, Grenada, Guyana, Haiti, Jamaica, Montserrat, Kitts dan Nevis, Santa Lucia, Santa Vincent dan Grenadines, Suriname dan Trinidad dan Tobago. Hingga saat ini tujuan CARICOM adalah untuk mencapai pendalaman integrasi ekonomi melalui pasar bersama Karibia. Namun CARICOM sebagian besar mengalami stagnasi selama 2 dekade pertama keberadaannya. Pada pertemuan tahunannya di bulan Juli 1991, negara-negara anggota sepakat untuk mempercepat integrasi. Sebuah serikat pabean didirikan dengan tarif eksternal yang sama. Pada pertemuan puncak 1998, para pemimpin dari 15 negara sepakat untuk bergerak cepat untuk membentuk serikat ekonomi dengan mata uang bersama. Namun, sebuah studi tentang masalah ini menunjukkan bahwa terbatasnya perdagangan intraregional adalah membatasi potensi keuntungan dari biaya transaksi yang lebih rendah. Selanjutnya, current trade-related issues. Salah satu isu terbesar terkait perdagangan di belahan bumi barat adalah pembentukan kawasan perdagangan bebas Amerika atau FTA. Namun para pemimpin di beberapa negara Amerika Latin, khususnya Brazil, merasa frustasi dengan kecenderungan Washington untuk mendikte persyaratan perdagangan yang akan menguntungkan kepentingan khusus Amerika Serikat. Penegakan hukum pemburuan dimasukkan ke dalam teks FTA yang ditandatangani Amerika Serikat dengan Yordania dan Maroko. Namun beberapa pemimpin Amerika Latin menentang pencantuman standar perburuhan dalam FTA. Sekarang Brazil dan mitra Mercosurnya menganjurkan pendekatan 3 tahap yang lebih lambat untuk negosiasi dengan Amerika Serikat. Tahap pertama akan mencakup diskusi mengenai isu-isu fasilitas bisnis seperti formulir bea cukai, standar dan deregulasi industri. Tahap kedua akan berfokus pada penyelesaian sengketa dan aturan asal barang. Yang ketiga akan berfokus pada tarif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Fernando. Baik, saya kembali menjelaskan untuk materi kelima, yaitu Asia Pasifik, The Association of South Asian Nations, atau Asia Pasifik, Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Berikutnya, Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau disingkat ASEAN didirikan pada tahun 1967 sebagai organisasi kerjasama ekonomi, politik, sosial, dan budaya antar negara anggotanya. Brunei, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand adalah 6 anggota awal. Vietnam menjadi negara komunis pertama dalam kelompok tersebut ketika diterima menjadi anggota ASEAN pada bulan Juli 1995. Kamboja dan Laos diterima pada pertemuan peringatan 30 tahun organisasi tersebut pada Juli 1997. Burma dikenal sebagai Myanmar oleh junta militer yang berkuasa, bergabung pada tahun 1998. 6 anggota asli kadang-kadang disebut ASEAN 6. Berikutnya, baik secara individu maupun kolektif, negara-negara ASEAN aktif dalam perdagangan regional dan global. Mitra dagang utama ASEAN termasuk Jepang, UE, Tiongkok, dan Amerika Serikat. Beberapa tahun yang lalu, para pejabat ASEAN menyadari bahwa memiliki tujuan bersama yang luas tidaklah cukup untuk menjaga kelangsungan hidup asosiasi tersebut.
Salah satu masalah adalah sangat perlunya konsensus di antara semua anggota sebelum melanjutkan upaya kerjasama dalam bentuk apapun. Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN atau AFTA akhirnya menjadi kenyataan berkat kemajuan terkini akan mencapai pengurangan tarif regional ekonomi pada integritas penuh pada tahun 2015. Berikutnya, baru-baru ini Jepang, Tiongkok, dan Korea secara informal ditambahkan ke daftar anggota. Beberapa pengamat menyebut konfigurasi ini ASEAN plus 1 itu ketika daftar ini diperluas lagi sehingga mencakup Australia, Selandia Baru, dan India. Konfigurasi ini disebut dengan ASEAN plus 6. Kelompok ini sekarang berupaya untuk membentuk komunitas Asia Timur. Dengan langkah pertama adalah pembentukan kawasan perdagangan bebas Asia Timur. Tantangan utama yang dihadapi adalah kenyataan bahwa meskipun menghasilkan sekitar sepertiga GNP global, negara-negara ASEAN saat ini berada dalam berbagai tahap pembangunan. Tanggal 1 Januari 2010 menandai pembentukan resmi FTA Tiongkok ASEAN yang baru dengan menjangkau 1,9 miliar orang. FTA baru ini menghapus tarif terhadap 90% barang yang diperdagangkan di antara para mitra. Secara keseluruhan, FTA harus memberikan manfaat bagi kawasan. Malaysia misalnya, seharusnya mengalami peningkatan ekspor komoditas seperti kelapa sawit dan karet. Sektor industri ASEAN lainnya juga akan terkena dampak dari membanjiri impor Tiongkok yang berbiaya rendah. Para pemimpin Thailand sangat khawatir dengan dampak kemungkinan ini terhadap industri baja dan tekstil, sehingga mereka meminta penundaan pencabutan tarif. Berikutnya ini adalah gambar dari income dan populasi negara-negara yang mengikuti anggota ASEAN. Selanjutnya, Singapura mewakili kasus khusus di antara negara-negara ASEAN. Dulunya merupakan koloni Inggris, kota ini telah menjadi kekuatan industri seluas 240 mil persegi. Singapura memiliki infrastruktur yang sangat efisien. Pelabuhan Singapura adalah pelabuhan peti kemas terbesar kedua di dunia. Hong Kong menduduki peringkat pertama, dan standar hidup kedua di kawasan ini setelah Jepang. Singapura yang berpenduduk 5,4 juta jiwa telah memainkan peran penting dalam pencapaian ekonomi negara tersebut dengan menerima gagasan bahwa negara dengan pengetahuan paling banyak akan menang. Singapura sendiri menyumbang lebih dari sepertiga aktivitas perdagangan Amerika Serikat dengan negara-negara ASEAN. Ekspor barang dagang Amerika Serikat ke Singapura pada tahun 2014 berjumlah 30,5 miliar dolar Amerika. Sementara impor berjumlah 16,5 miliar dolar. Singapura memiliki hubungan yang erat dengan negara tetangga dalam hal aktivitas ekonomi, dengan lebih dari 32% impor diekspor kembali ke negara ASEAN lainnya. Pada saat yang sama, upaya Singapura untuk membentuk masyarakat sipil telah membuat negara ini terkenal. Kejahatan hampir tidak ada, tetapi hal ini terjadi karena perlakuan kejam terhadap para penjahat oleh Partai Aksi Rakyat atau People Action Party yang sudah lama berkuasa. Berikutnya membahas mengenai marketing isu in the ASEAN Pacific region. Masalah pemasaran di kawasan Asia Pasifik. 10 negara ASEAN dijadwalkan untuk meluncurkan blok ekonomi yang disebut Komunitas Ekonomi ASEAN atau EAC. ASEAN bukan merupakan kesatuan pabean, sehingga kegiatan impor atau ekspor dilakukan dengan prosedur yang berbeda. Akibatnya, barang-barang bisa terdampar di pelabuhan selama berminggu-minggu, sementara dokumen ditinjau dan disetujui. Masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan sebelum EAC berkembang menjadi serikat pabean atau pasar bersama. Kelompok regional lainnya adalah Kerjasama Ekonomi ASEAN Pasifik atau APEC, sebuah forum yang mempertemukan 19 pemimpin setiap musim gugur untuk membahas isu-isu yang menjadi kepentingan bersama. Berikutnya akan dibahas oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya jelaskan kembali, yaitu Western, Central, and Eastern Europe. Next, selanjutnya ada the European Union atau EU.
Asal-usul EU dapat ditelusuri kembali ke Perjanjian Roma tahun 1958. Nama anggota asli Komunitas Eropa atau AC, demikian disebut kelompok itu saat itu, adalah Belgia, Prancis, Belanda, Italia, Luxembourg, dan Jerman Barat. Pada tahun 1973, Inggris Raya, Denmark, dan Irlandia diterima diikuti oleh Yunani pada tahun 1981 dan Spanyol dan Portugal pada tahun 1986. Mulai tahun 1987, 12 negara yang menjadi anggota Komisi Eropa mulai menghadapi tugas yang sulit untuk menciptakan negara tunggal yang sejati. Tujuan dari proyek Eropa, demikian sebutannya, adalah untuk menyelaraskan undang-undang dan peraturan nasional sehingga barang, jasa, manusia, dan uang dapat mengalir dengan bebas melintasi batas negara. Finlandia, Swedia, dan Austria secara resmi bergabung dengan EU pada tanggal 1 Januari 1995. EU mendorong pengembangan kumpulan tenaga kerja masyarakat luas. Mereka juga berupaya untuk menggoyahkan mentalitas kartel Eropa dengan memberlakukan aturan persaing yang berpola, Undang-Undang Anti-Monopolis AS. Next. Perluasan EU lebih lanjut adalah bagian dari cerita di kawasan ini saat ini. Siprus, Republik Ceko, Estonia, Hongaria, Polandia, Latvia, Lituania, Malta, Republik Slovakia, dan Slovenia menjadi anggota penuh EU pada tanggal 1 Mei 2004. Bulgaria dan Rumania bergabung pada tahun 2007. Kroasia, anggota terbaru, bergabung pada tanggal 1 Juli 2013. Penandatanganan Perjanjian Maastricht Belanda pada tahun 1992 membuka jalan bagi terciptanya persatuan ekonomi dan moneter yang cukup mencakup Bank Sentral Eropa dan Euro. Mata uang tunggal Eropa. Perjanjian ini mulai berlaku pada bulan November 1993. Pada bulan Mei 1998, Austria, Belgia, Finlandia, Irlandia, Belanda, Prancis, Jerman, Italia, Luxembourg, Portugal, dan Spanyol dipilih sebagai 11 anggota Piagam Zona Euro. Next. Marketing issues in the EU. Lingkungan bisnis di Eropa telah mengalami transformasi sebesar sejak tahun 1992 dengan dampak signifikan terhadap seluruh elemen bauran pemasaran, yang pertama ada produk. Harmonisasi yang berarti bahwa konten dan standar produk lainnya yang bervariasi antar negara telah diselaraskan. Hasilnya, perusahaan mempunyai peluang untuk memperoleh manfaat dari berbagai perekonomian dengan mengurangi jumlah adaptasi produk. Yang kedua ada price. Transparansi telah ditingkatkan di zona euro karena mata uang tunggal yang memudahkan untuk membandingkan harga produk yang sama di berbagai negara. Yang ketiga ada promotion, standar seragam untuk iklan TV. Selanjutnya ada distribution, penyederhanaan dokumen transit. Munculnya euro pada tanggal 1 Januari 1999 membawa lebih banyak perubahan. Kemampuan pelanggan untuk membandingkan harga secara langsung di zona euro telah memaksa banyak perusahaan untuk meninjau kembali kebijakan harga mereka. Tantangan pemasarnya adalah mengembangkan strategi untuk memanfaatkan peluang di salah satu pasar terbesar, terkaya, dan paling stabil di dunia. Oleh karena itu, perusahaan harus menilai sejauh mana mereka dapat memperlakukan kawasan ini sebagai satu kesatuan dan mempertimbangkan bagaimana mengubah kebijakan dan struktur organisasi mereka untuk beradaptasi dan memanfaatkan kesatuan Eropa. Selanjutnya ada Central dan Eastern Europe. Tanggal 1 Januari 2015 menandai peluncuran Uni Ekonomi Eurasia atau EU yang mengintegrasikan perekonomian Rusia, Belarus, dan Kazakhstan. Kyrgyzstan dan Armenia juga bergabung dengan EU sejak saat itu. Presiden Rusia Vladimir
Putin memandang EU sebagai landasan pertumbuhan ekonomi Rusia. Namun dengan jatuhnya rubel akibat jatuhnya harga minyak, Belarus telah menerapkan kembali beberapa kontrol bea cukai. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Jessica. Selanjutnya, the Middle East. Next. Timur Tengah mencakup 16 negara: Afghanistan, Bahrain, Siprus, Mesir, Iran, Irak, Israel, Yordania, Kuwait, Lebanon, Oman, Qatar, Arab Saudi, Suriah, dan Unit Emirat Arab atau UEA, termasuk Abu Dhabi dan Dubai, dan Yaman. Mayoritas penduduk di wilayah ini adalah orang Arab. Sebagian besar adalah Persia, dan sebagian kecil adalah Yahudi. Orang Persia dan sebagian besar orang Arab menganut agama, kepercayaan, dan tradisi Islam yang sama. Sehingga populasi 95% Muslim dan 5% Kristen dan Yahudi. Harga minyak mendorong bisnis di Timur Tengah. 7 negara secara historis menikmati pendapatan tinggi dari penjualan minyak: Bahrain, Iran, Irak, Kuwait, Oman, Qatar, dan Arab Saudi memiliki cadangan minyak dunia yang signifikan. Pendapatan dari minyak telah memperlebar kesenjangan antara negara miskin dan kaya di Timur Tengah, dan kesenjangan tersebut berkontribusi terhadap ketidakstabilan politik dan sosial di kawasan tersebut. Arab Saudi, sebuah negara monarki dengan 22 juta penduduk dan 25% cadangan minyak dunia, tetap menjadi pasar terpenting di kawasan ini. Namun karena harga minyak telah turun tajam di pasar dunia dan seiring dengan peningkatan produksi minyak Iran setelah sanksi internasional terhadap negara tersebut dicabut, para pemimpin Arab Saudi harus mencari sumber pendapatan baru dalam perekonomian pasca minyak. Visi Saudi 2030 adalah rencana pemerintah untuk perubahan ekonomi. Salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan pariwisata. Pendapatan minyak saat ini menyumbang 39% dari PDB Saudi dibandingkan dengan kurang dari 3% dari pariwisata. Pada tahun 2017, putra mahkota Muhammad bin Salman meluncurkan rencana ambisius untuk zona ekonomi senilai $500 miliar di pantai Laut Merah yang dikenal sebagai NEOM, yang dimaksudkan untuk menarik investasi asing di sektor-sektor utama seperti robotika dan energi terbarukan. Next. Boleh di next. Selanjutnya ada Dewan Kerjasama untuk Negara-Negara Arab di Teluk. Organisasi regional utama di Timur Tengah yang biasa disebut Dewan Kerjasama Teluk atau GCC didirikan pada tahun 1981 oleh Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. Keenam negara ini memiliki sekitar 45% cadangan minyak dunia, namun produksi mereka hanya berjumlah 18% dari produksi minyak dunia. Next. Boleh di next. Organisasi GCC menyediakan sarana untuk mewujudkan koordinasi, integrasi, dan kerjasama para anggotanya dalam segala urusan ekonomi, sosial, dan budaya. Para Menteri Keuangan Teluk Persia telah menyusun perjanjian kerjasama ekonomi yang mencakup investasi, perminyakan, penghapusan bea masuk, harmonisasi peraturan perbankan, dan koordinasi keuangan dan moneter. Komite GCC mengordinasikan pengembangan perdagangan di kawasan,
strategi industri, kebijakan pertanian, dan penyeragaman kebijakan dan harga minyak bumi. Tujuan saat ini termasuk membangun pasar bersama Arab dan meningkatkan hubungan perdagangan dengan Asia. GCC adalah salah satu dari 3 organisasi regional baru di Timur Tengah. Pada tahun 1989, 2 organisasi lain didirikan, Maroko, Aljazair, Mauritania, Tunisia, dan Libya bersatu dalam Uni Maghreb Arab, Mesir, Irak, Yordania, dan Yaman Utara membentuk Dewan Kerjasama Arab atau ACC. Banyak negara Arab melihat kelompok regional baru mereka, GCC, ACC, dan AMU, sebagai embrio komunitas ekonomi yang akan mendorong perkembangan perdagangan dan investasi antar Arab. Organisasi-organisasi yang baru cenderung lebih cepat memimpin integrasi dan reformasi ekonomi dibandingkan Liga Arab yang terdiri dari dua negara anggota dan memiliki konstitusi yang memerlukan keputusan dengan suara bulat. Next. Selanjutnya ada masalah pemasaran di Timur Tengah. Koneksi adalah kata kunci dalam menjalankan bisnis di Timur Tengah. Mereka yang meluangkan waktu untuk mengembangkan hubungan dengan tokoh-tokoh bisnis dan pemerintah yang penting, kemungkinan besar akan memotong birokrasi dibandingkan mereka yang tidak. Kecenderungan untuk melakukan tawar-menawar sudah tertanam dalam budaya, dan pembisnis yang berkunjung harus bersiap menghadapi tawar-menawar yang bersifat kuno. Next. Selanjutnya ada Afrika. Next. Boleh di next. Benua Afrika adalah daratan yang sangat luas dengan luas wilayah 11,7 juta mil persegi ke 54 negara di benua ini dapat dibagi menjadi 3 wilayah berbeda, Republik Afrika Selatan, Afrika Utara, dan Sub-Sahara atau Hitam Afrika yang terletak di antara Sahara di utara dan Sungai Zambezi di selatan, dengan 1,3% kekayaan dunia dan 15% populasi dunia. Afrika dianggap sebagai kawasan berkembang. Pendapatan per kapita rata-rata berkisar antara $1.505 di negara-negara sub-Sahara sehingga $7.800 di kawasan Afrika Utara atau Timur Tengah. Banyak negara Afrika yang merupakan bekas jajahan Eropa dan UE tetap menjadi mitra dagang terpenting bagi benua tersebut. Next. Boleh di next. Selanjutnya ada Komunitas Ekonomi Negara-Negara Afrika Barat. Perjanjian Lagos yang membentuk Komunitas Ekonomi Negara-Negara Afrika Barat ditandatangani pada Mei 1975 oleh 16 negara dengan tujuan mempromosikan perdagangan, kerjasama, dan kemandirian di Afrika Barat. Anggota aslinya adalah Benin, Burkina Faso, Cabo Verde, Pantai Gading, Gambia, Ghana, Guinea Bissau, Liberia, Mali, Mauritania, Niger, Nigeria, Senegal, Sierra Leone, dan Togo. Mauritania meninggalkan grup ini pada tahun 2002. Pada tahun 1980, negara-negara anggota sepakat untuk membentuk kawasan perdagangan bebas untuk produk pertanian dan kerajinan tangan yang belum diolah. Tarif atas barang-barang industri juga akan dihapuskan, meskipun penerapan tertunda karena hal ini. Pada bulan Januari 1990, tarif terhadap sejumlah barang yang diproduksi di negara-negara anggota
ECOWAS telah dihapuskan. Organisasi ini memasang sistem komputer untuk memproses statistik bea cukai dan perdagangan serta menghitung hilangnya pendapatan akibat liberalisasi perdagangan antara komunitas. Pada bulan Juni 1990, ECOWAS mengadopsi langkah-langkah untuk menciptakan zona moneter tunggal di wilayah tersebut pada tahun 1994. Next. Selanjutnya ada komunitas Afrika Timur. Kenya, Uganda, Tanzania, Rwanda, dan Burundi adalah 5 negara yang membentuk pasar bersama terbaru di dunia. Komunitas Afrika Timur telah ada sejak lebih dari 40 tahun yang lalu, namun baru sejak tahun 1999 terjadi kemajuan besar dalam hal integrasi dan kerjasama. Pada tahun 2005, Serikat Pabean dilaksanakan. Terbentuknya pasar bersama pada tahun 2010 menghasilkan pergerakan bebas orang, barang, dan jasa, serta modal dalam masyarakat. Para anggota juga berniat untuk bergerak cepat untuk membentuk serikat ekonomi. Langkah pertama adalah menciptakan kesatuan moneter. Tujuannya adalah untuk memperkenalkan mata uang bersama dalam waktu 10 tahun. Next. Boleh di next. Selanjutnya ada Komunitas Pembangunan Afrika Selatan. Pada tahun 1992, Komunitas Pembangunan Afrika Selatan atau SADC menggantikan Dewan Koordinasi Pembangunan Afrika Selatan sebagai mekanisme yang digunakan negara-negara yang dikuasai kulit hitam di kawasan ini untuk meningkatkan perdagangan, kerjasama, dan integrasi ekonomi. Anggota SADC adalah Angola, Botswana, Republik Demokratik Kongo sebelum Zaire, Lesotho, Malawi, Mauritius, Mozambik, Namibia, Afrika Selatan, Seychelles, Swaziland, Tanzania, Zambia, dan Zimbabwe. Afrika Selatan bergabung dengan komunitas ini pada tahun 1994. Ini mewakilkan sekitar 75% pendapatan di kawasan dan 86% ekspor intraregional. Tujuan utama SADC adalah pembentukan serikat pabean yang berkembang sepenuhnya. Pada tahun 2000, kawasan perdagangan bebas 11 negara akhirnya didirikan oleh anggota Republik Demokratik Kongo. Next.
Dan selanjutnya pada tahun 2000, Presiden Amerika Serikat menandatangani Undang-Undang Pertumbuhan dan Peluang Afrika menjadi undang-undang di bawah rubrik perdagangan bukan bantuan. Undang-undang tersebut dirancang untuk mendukung negara-negara Afrika yang mencapai kemajuan signifikan menuju liberalisasi ekonomi. Perusahaan-perusahaan Afrika akan lebih mudah mendapatkan akses terhadap pembiayaan dari bank ekspor-impor. Kejagung juga mewakili langkah formal menuju kawasan perdagangan bebas Afrika. Salah satu ketentuan utama undang-undang ini memberikan produsen tekstil dan pakaian jadi di Kenya, Lesotho, dan Mauritius akses bebas ke pasar Amerika Serikat dengan nilai ekspor sebesar 3,5 miliar setiap tahunnya. Seperti yang diungkapkan oleh Benjamin Kipkorir, duta besar Kenya untuk Amerika Serikat satu dekade yang lalu. Setiap negara yang mengalami industrialisasi dimulai dari Inggris pada abad ke-18. Dimulai dengan tekstil, kami ingin melakukan hal yang sama. Meskipun ada inisiatif seperti itu, hanya sekitar 3% investasi asing langsung tahunan yang masuk ke Afrika. Meski begitu, beberapa negara terlalu Persia kini tampak bertekad untuk menjalin hubungan yang lebih erat dengan Afrika dengan menginvestasikan miliaran dolar di sektor-sektor utama seperti infrastruktur, pertanian, dan telekomunikasi. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih dan selamat pagi.